Saya pengen sekali ketemu dengan Muhammad kalau dia masih ada, katanya begitu. Aku pun pergi dan hendak melakukan hal itu. Namun di tengah gunung tiba-tiba aku mendengar suara yang datangnya dari langit berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah dan aku Jibril." Aku menundukkan kepala ke arah langit, yang ternyata di sana ada Jibril dalam rupa seorang laki-laki dengan wajah yang berseri. Kedua telapak kakinya menginjak ufuk langit seraya berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah dan aku Jibril." Kutipan barusan itu tentang kisah Rasulullah SAW di awal-awal dapat wahyu. Jadi ada peristiwa di Gua Hira, ada peristiwa lain, yaitu Rasulullah langsung didatengin sama Jibril nih dalam wujud ya di langit. Rasulullah lihat kaget. Nah, setelah peristiwa ini Rasulullah SAW pulang menemui istrinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, lalu dia cerita ketakutan, bersandar kepada Khadijah. Bahkan disebutkan dalam riwayat ketika peristiwa Jibril menunjukkan wujudnya gitu ya di langit, Rasulullah tuh terpaku, nggak bisa gerak, kaget, shock. Nah, peristiwa ini dikomentarin nih sama seorang wanita, dia keturunan Yahudi. Terus dia juga agnostik. Ya, ada juga yang bilang sama aja deh sama ateis begitu ya. Namanya Leslie Hazelton. Nah, dia ngomentarin di peristiwa ini. Dia bilang begini, kalau Muhammad itu pembohong dan dia ngaku-ngaku nabi, harusnya kata dia reaksi psikologis setelah mengalami peristiwa yang tidak normal gitu, harusnya tuh nggak begitu. Namanya orang ngaku jadi nabi itu harusnya ya pede, ngaku ngumumkan diri saya nabi. Nah, Rasulullah SAW nggak begitu. Justru setelah mengalami peristiwa di Gua Hira, peristiwa yang barusan tadi kita bacain riwayatnya, Rasulullah tuh ketakutan, kebingungan. Nah, kata si wanita Yahudi ini, justru saya baca, kata dia, di dalam buku-buku sejarah tentang Muhammad ketika mendapatkan wahyu, setelah itu dia ketakutan, kebingungan. Ini menunjukkan reaksi psikologis yang normal. Justru ini menggambarkan kejujuran si perempuan Yahudi, si Leslie Hazelton ini sampai bilang, saya pengen sekali ketemu dengan Muhammad kalau dia masih ada, katanya begitu. Tapi Allah alam dia beriman apa enggak ya, tapi yang pasti dia mengaku dia agnostik. I am agnostic Jews, kata dia, agnostik keturunan Yahudi. Nah, teman-teman sekalian, ini kalau kita baca dengan baik kisah-kisah Rasulullah yang sahih tentunya, kita bisa tahu bahkan orang yang nggak percaya Tuhan aja dia bisa kemudian tersentuh. Wah, ini menggambarkan bahwa dia nggak sedang bohong, nggak sedang ngaku-ngaku. Nah, ini orang agnostik nih ya, yang nggak percaya Tuhan, nggak beragama. Dia peduli tuh membaca sejarah Rasulullah SAW. Apalagi kita harus lebih dalam lagi, lebih serius lagi baca sejarah Rasulullah SAW, karena di dalamnya